Misteri Perpu Cipta Kerja menjadi sorotan. Apa maksudnya? Mengapa langkah Jokowi seperti ini? Langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja justru berbuah tulah. Badai kritik pendera sana sini, bahkan ada yang bilang presiden bisa dimaksudkan. Jokowi beralasan pertimbangan penetapan dan penertiban Perpu Cipta Kerja adalah kebutuhan mendesak di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Alasan kegentingan juga jadi dasar bagi sang presiden menerbitkan aturan tersebut. Banyak yang mengkritik menilai Jokowi tak taat aturan, di mana sejatinya Mahkamah Konstitusi atau MK sudah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah pun diminta melakukan perbaikan maksimal 2 tahun. Penerbitan Perpu Cipta Kerja itu memang terkesan tiba-tiba, hanya 2 hari jelang pergantian tahun, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, pekan lalu. Sontak hal itu membuat kalangan buruh langsung bereaksi. Mereka kompak menolak Perpu Cipta Kerja dengan alasan banyak sejumlah pasal di dalamnya dinilai merugikan pekerja. Tak hanya buruh, kelompok pengusaha juga ada yang menyoroti, termasuk para politisi maupun pakar hukum. Salah satu tokoh yang menyoroti Perpu Cipta Kerja adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara, Jimli Asyidin. Ia memandang pihak yang mengusulkan penerbitan Perpu Cipta Kerja bisa saja membuat Presiden Jokowi dimaksudkan. Mulanya Jimli menyinggung sosok yang disebutnya sarjana hukum sebagai pengusul Perpu Cipta Kerja. Ia curiga kalau si sarjana hukum ini memang sengaja membuat Jokowi turun tahta, atau bisa juga usul Perpu Cipta Kerja tersebut memang sengaja untuk menjerumuskan Presiden Jokowi untuk memberhentian di tengah jalan. Beginilah ungkapan Jimli Asyidin. Dalam keterangannya tertulisnya Rabu tanggal 4 Januari 2023, Jimli lantas mengaitkan terbitnya Perpu Cipta Kerja dengan upaya penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau memang sarjana hukum tersebut ngotot memberikan pembenaran terhadap Perpu Cipta Kerja, maka tidak bakal sulit baginya untuk membenarkan perihal tertibnya Perpu penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan. Kondisi tersebut diungkap Jimli menjadi momen yang pas bagi partai politik mengambil jarak, bahkan secara kompak menyetujui pemakzulan Jokowi. Terkait Perpu Cipta Kerja, menurut Jimli, semestinya pemerintah tidak perlu membuatnya. Apalagi saat ini pemerintah memiliki waktu 7 bulan sebelum tenggangnya pada November 2023. Susun saja undang-undang baru dalam waktu 7 bulan sekaligus memperbaiki substansi materi pasal-pasal dan ayat-ayat yang dipersoalkan di tengah masyarakat dengan sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang menyimpulkan dan substansial sesuai dengan amar putusan. Jimli melihat peran MK serta DPR diabaikan dalam pembuatan Perpu Cipta Kerja. Bukannya contoh dari rule of law atau negara harus diperintah oleh hukum yang baik. Lahirnya Perpu Cipta Kerja justru menjadi contoh produk hukum untuk kepentingan kekuasaan atau rule of law. Semisal DPR RI mengambil sikap seperti saat memunculkan wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurutnya, bisa saja parlemen, pemakzulan atau impeachment Presiden Jokowi. Bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan
oleh Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk impeachment. Saat pengumuman tertibnya Perpu Cipta Kerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers di Istana Presiden Jumat 30 Desember 2022. Dalam konferensi itu, Airlangga membeberkan beberapa alasan pemerintah menertibkan Perpu Cipta Kerja. Menurut Airlangga, yang menjadi pertimbangan terbitnya Perpu Cipta Kerja adalah kebutuhan mendesak menyikapi tekanan ekonomi global. Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik terkait ekonomi global, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, ujar Airlangga. Saat ini beberapa negara telah menjadi pasien dan antri menjadi pasien IMF. Jumlahnya sudah melebihi dari 30 negara, Airlangga menjelaskan. Yang menjadi pedoman ditertibkannya Perpu Cipta Kerja adalah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 38/PU O7/2009. Dia melanjutkan hadirnya Perpu Cipta Kerja akan memberikan kepastian kepada para investor di dalam dan di luar negeri. Ia menyebut selama ini mereka menunggu kelanjutan Undang-Undang Ciptaker. Ini penting agar kepastian hukum diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi putusan MK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asidik menyoroti perihal pembuatan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Menurutnya, Perpu Cipta Kerja tersebut hanya menjadi alasan pembenaran sarjana tukang stempel. Entah siapa yang dimaksud Jimli sebagai sarjana tukang stempel. Akan tetapi ia menjelaskan dan menegaskan kalau Perpu Cipta Kerja tersebut melanggar prinsip negara hukum. Hal tersebut disampaikan Jimli sebab menurutnya peran MK dan DPR diabaikan dalam proses pembuatan Perpu Cipta Kerja, sehingga ia melihat Perpu Cipta Kerja menjadi contoh produk hukum yang untuk kepentingan kekuasaan. Ini bukan contoh rule of law yang baik, tapi jadi contoh rule of law yang kasar dan sombong. Ketimbang membuat Perpu, Jimli menilai semestinya pemerintah bisa menindaklanjuti putusan MK yang menyebut kalau Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pembuat undang-undang yang diharuskan melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam kurun waktu 2 tahun hingga November 2023. Menurutnya tidak sulit bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Menurutnya, pihak yang mengusulkan Perpu Cipta Kerja itu biasa saja membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dimaksudkan. Awalnya Jimli menyinggung sosok sarjana hukum sebagai pengusul Perpu Cipta Kerja. Ia curiga kalau si sarjana hukum ini memang sengaja membuat Jokowi turun tahta, atau bisa juga usul Perpu Cipta Kerja tersebut memang sengaja untuk menjerumuskan Presiden Jokowi untuk pemerintahan di tengah jalan.